Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turuq sufiyah, hadratis syekh Ki Haji Muhammad Ismail Thayyib atalallahu baqa'ah dhuhran lana wal ummah, Bapak Haji Dr. Andes Muhammad Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Toha, anggota DPR RI yang terhormat, Kiai Haji Abdul Razak nomor Kasang Kondur, Al-Mukarramah Haja Etik Suryani Bupati Sukoharjo sudah kondur ya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Toto Soeharto. Oh iya. Masih nom insyaallah. Oh iya. Kasyalazi. Kepala Kemenag Sukoharjo atau mewakilinya yang terhormat Babarza Rizki Ramadan, anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, seluruh pimpinan NU cabang NU Sukoharjo, Pak Khomsun, terus nggih Pak Khomsun nggih, betul Khomsin, pimpinan Ansor Sukoharjo, Bapak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Saudara Nabil Harun, Ibu Nyai Istiqomah mana tadi? Dengan Pak Hashim. Pak Hashim saudara saya, masih family saya. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayul hudur. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa kembali lagi ke Sowan Sukoharjo. Kayaknya sudah lama banget setelah protol jadi ketua PBNU. Ini baru sih lagi nih, sudah protolan pengurus NU. Oh ya, Akhil Aziz, sahabat saya Dr. Aminuddin, sama saya dari Cirebon. Sepantar, umur sepantar lagi. Entah kelihatan tua mana nggak tahu saya. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa silaturahim kembali dengan masyarakat Sukoharjo, terutama dengan hadratil masyayikh, hadratiz zu'ama wal ulama wal asatid ingkang hadir pada malam hari ini. Semoga pertemuan kita ala barakatillah wa min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu makhluk yang paling sempurna. Makhluk yang paling sempurna Bu nggih. Manusia itu entah cantik entah tidak, entah ganteng napa mboten, makhluk yang paling sempurna. Lebih sempurna daripada binatang, daripada jin, daripada malaikat. Saya itu nih, betul guyon betul. Kita ini lebih sempurna daripada malaikat. Kenapa? Kenapa kita makhluk yang paling sempurna? Karena Allah mempercayakan alam semesta ini, bumi ini kepada manusia, tidak kepada yang lainnya. Bahkan
yang selain manusia mboten sanggup. Orang Sukoharjo sanggup menjadi khulafaillah, mandatarisnya Allah di muka bumi ini. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, menolak, kepada bumi boten purun, kepada gunung enggak mau. Manusia termasuk orang Sukoharjo mau mau dipercaya oleh Allah mengelola bumi ini, menguasai bumi ini. Padahal manusia itu berpotensi cenderung innahu kana zaluman jahula. Zalum sangat kurang ajar, jahul sangat bodoh. Kalau zalim kurang ajar, kalau zulum kurang ajar pol. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodohnya pol. Kecenderungannya. Pertanyaannya, amanah apakah itu yang kita terima dari Allah? Ada dua amanah. Ada berapa, Bu? Dua amanah. Satu, amanah ilahiyah, langsung dari Gusti Allah. Tidak boleh diotak-atik, ditambah, dikurangi. Nabi pun, Rasulullah pun tidak boleh nambahin, nggak boleh ngurangi. Apalagi Kiai Sukoharjo, apalagi Rektor UIN, begitu. Apalagi anggota DPR, nggak boleh. Apa itu? Amanah ilahiyah adalah ad-din, agama. Nopo? Agama tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Siapapun, itu langsung direct dari Allah. Amanah samawiyah, dari langit. Isinya agama dua. Ada berapa isinya agama? Dua. Akidah dan syariah. Akidah bukan hanya diapal, bukan hanya diucapkan, tapi menjadi ikatan. Akidah itu ikatan antara kita dan Allah. Akad nikah, ikatan laki dan perempuan. Akad dagang antara pembeli dan penjual. Akidah, akad antara kita dan Allah. Rukun iman ada 6. Ada Kiai Sukoharjo ingin nambahi satu lagi 7, boleh tidak? Gak boleh. Ingin mengurangi jadi 5, boleh tidak? Gak boleh. Rukun iman 6, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Maka dalam Fathul Mu'in dikatakan, Fathul Mu'in, kitab kuning, ngocone angel. Orang yang gak seneng katanya Fathul Mu'in gak usah dibaca, gak relevan. Bukan gak relevan, karena ente gak bisa baca. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Pasal ini menjelaskan jihad. Waduh, ini ngomong jihad ingat Abu Bakar Bashir ya. Masya Allah. Jihad nomor 1 adalah bukan ngebom, tapi isbatu wujudillah, mengajak masyarakat bangsa
agar beriman kepada Allah. Dalam syarahnya kitab I'an Talibin ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah litsbat wujudis shani'. Mari kita mengajak masyarakat Sukoharjo agar beriman kepada Allah dengan iman yang diperkuat dengan argumentasi. Tidak hanya hafalan, betul namung hafal-hafalan, tapi dengan argumentasi, baik argumentasi tekstual maupun rasional. Paham boten? Enggak yang sebelah sana paham boten? Ya. Ayo, kalau saya mau tanya nih, panjenengan beriman kepada Allah? Jawab, beriman kepada Allah? Kata siapa? Itu benar, itu kata saya. Ada yang benar juga jawabnya. Tidak boleh kata kiai, tidak boleh kata ustadz. Kalau anak kecil boleh, anak kecil. Kita sudah sebentar lagi mati, masih katanya jare-jarenya kerungu-kerungu. Kan gitu kalau katanya ya. Kata kiai Allah tuh ada, berarti jare-jarenya kerungu-kerungu. Sriwing-sriwing, sriwing-sriwing ya, isunya lah. Harus jawab kata saya. Saya ulangi lagi. Iman boten datang Gusti Allah. Kata siapa? Kata saya. Iman boten datang Kanjeng Nabi Muhammad. Kata siapa? Gitu dan seterusnya. Nah, gula rasanya piye? Gula manis. Kata siapa? Iya. Garam rasanya? Kata siapa? Suami istri turu bareng kelonan rasanya? Jawab rasanya? Kata siapa? Musuh katanya. Enggak, ini contoh nyata saya katakan, bukan yang ngambang-ngambang boten. Kata saya, garam asin, gula manis, tidur dengan istri enak. Kata saya, boten nggih? Dan iso jawab gula manis, garam asin, bisa jawab kata saya. Mosok iman datang Gusti Allah masih katanya? Ayo, jenengan jawab gula manis, garam asin, tidur dengan istri enak. Bisa yakin itu? Dan dengan Allah katanya gitu, masih katanya. Nah, maka Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Al-Sunnah wal Jamaah yang wafat tahun 324, menetapkan bahwa Allah punya sifat yang wajib 20. Hafal nggih? Hafal. Yang mustahil pinten? Yang mustahil 20, yang jaiz 20. Nomor 1 sifat wujud, ngoten nggih? Dalam Quran boten wonten, tidak ada kata wujud di Quran, enggak ada. Lapal wujud betul wonten di Quran. Yang saya kula betul lapal Quran. Mau menjadikan sing hafal Quran, betul. Mana yang hafal Quran mana? Ayo, monggo jawab. Ada nggak lafal wujud di Quran? Menawi sami'un basirun, mendengar dan melihat, wonten. Alimun qadirun, berkuasa dan berilmu, wonten. Hayyun, hidup, wonten. Tapi nek Allah itu wujud, boten wonten. Teng Quran boten wonten. Tapi oleh Imam Asy'ari, imamnya kita, Imam Al-Sunnah Jamaah, malah dijadikan sifat nomor 1. Kenapa? Karena dalil naklinya, dalil tekstualnya, qul huwallahu ahad. Dalil aklinya, dalil akalnya, rasionalnya, sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo muni bareng. Sebenarnya kita ini, tapi kita ini
oleh yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada, tiap hari kita gunakan kata ada karena ada yang ada, maka yang ada hanyalah yang ada. Paham boten? Kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah, maka yang ada hanyalah yang ada. Nah, kita buktikan. Ada domir, pronon, kata ganti. Bahasa Arab 3 ya. Aku, anak. Engkau, anta. Dia, huwa. Ngoten nggih? Silakan dipakai. Ana Said, saya Said, ana Hasan, ana Abu Bakar, anta Said, anta Khalid, anta Ahmad, dia Abu Bakar, dia Toto. Silakan. Dia Fatimah, aku Fatimah, engkau Fatimah, dia Fatimah. Silakan dipakai. Aku, engkau, dia. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Akan mati semua tidak? Kalau sudah mati semua, maka tidak ada aku kecuali yang satu. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali ana, kecuali aku. Aku sapa? Aku Toto, Sukardi, Solikin, udah mati semua, tinggal aku Allah yang ada. Artinya la wujuda illa ana, tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana, tidak ada aku kecuali aku. Aku Said mati, aku Ahmad mati, aku Abu Bakar dan seterusnya lah mati kabeh. Tinggal aku Allah. Maka yang paling berhak aku adalah Allah. Nah, sekarang engkau, anta Ahmad, anta Khalid, anta Umar, anta Fatimah, Tuti, Dian, mati kabeh. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta, tidak ada yang wujud kecuali engkau. Artinya la anta illa anta, tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau Ahmad tidak ada, engkau Ibrahim tidak ada, engkau Sukardi tidak ada, engkau Fatimah, Tuti, Dian tidak ada, tinggal engkau Allah. Paham? Satu lagi dia itu siapa tuh? Oh, dia Ahmad, dia Khalid, dia Hasan, mati wis. Dia Fatimah, dia Tuti, dia Sawiyem, mati wis. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia siapa? Artinya la wujuda illa huwa, tidak ada yang wujud kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa, tidak ada dia kecuali dia. Kesimpulannya yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenar-benar engkau siapa? Yang sebenar-benarnya dia siapa? Kita ini pinjam. Kita ini maunya berapa tahun pinjamnya? Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Jawab, maunya berapa tahun pinjamnya? Kita tiap hari ngomong, aku Said, kamu Said, engkau Said, dia Said. Pinjaman itu. Maunya berapa tahun pinjamnya jenengan? Jawab yang benar, terserah yang meminjemin. Sapa weruh pulang dari sini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sapa weruh nggih?
Ya mudah-mudahan dawa murah. Terserah meminjemin, mau diminta kapan terserah. Jangan nyilih sepeda motor kulo, terserah kulo mau saya tarik hari ini, mau besok, mau seminggu lagi, terserah sepeda motor saya ambil. Paham betul? Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Oleh karena itu kalau ngomong aku ojo banter-banter. Iki omahe sapa ya bagus? Omahku. Aduh ojo banter-banter. Siapa tahu mengkosera ora iso ngomong omahku. Mobilnya sapa ya iki apik banget. Mercedes, mobilku. Ojo banter-banter ngomongku. Sapa ora berasar ora iso ngomong ku. Paham betul? Paham betul? Bun. Ini namanya akidah. Bun. Nomor kali syariah. Syariah ini sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kalau memang kewajiban, haji umrah nek mampu harus dikamalkan, harus ditunaikan, harus disempurnakan. Paham nggih? Nah, ini kalau kita betul-betul beragama Islam, benar-benar pengen berjuang agama Islam, mari kita ajak semuanya Sukoharjo sholat, Sukoharjo puasa Ramadan, Sukoharjo yang kaya zakat, Sukoharjo yang kaya, yang mampu, semuanya haji. Gimana? Bon. Yang kedua, tadi amanah ilahiyah, amanah dari Allah. Yang kedua, amanah insaniyah. Amanah apa? Lah ini yang harus berubah. Kalau tadi gak boleh, iman kalau syariah, rukun iman, rukun Islam, betul saja ditambah dikurangin. Yang ini harus berkembang, harus diperbaiki terus menerus, inovasi terus menerus, ojo ketinggalan. Ada 2. Nomor 1 thaqafah, apa? Biar ngerti bahasa Arab. Peradaban, meliputi pendidikan, kesehatan, kebersihan, paham? Apalagi ketertiban, administrasi, undang-undang, peraturan, itu namanya thaqafah namanya. Jadi orang Sukoharjo harus semuanya berpendidikan. Siap? Orang pati siap, orang Jawa ya? Orang Jawa, orang pati siap ya? Orang Sukoharjo semuanya harus cerdas, pinter. Siap? Harus sehat semuanya. Tertib semuanya. Disiplin, taat aturan. Ya pemerintah, pejabatnya, rakyatnya, kiainya, muridnya, paham? Ini namanya kita meraih thaqafah. Nomor 1 pendidikan. Oke, mumpung pesantren kalau ngomongin manusia diberi kekuatan namanya al-quwwatun natiqah. Apa? The power of intelligence, kecerdasan adanya di otak. Di mana adanya? Otak secara materi, otak kita dengan otaknya Imam Ghazali sama, panjangnya, bobotnya, kepolo otak. Panjenengan otak jenengan karo Imam Ghazali, Imam Syafi'i podo. Ukurannya paling-paling beda-beda sithik lah. Bobotnya, panjang lebarnya sama. Yang beda kekuatannya, powernya. Yang beda apa? Kekuatannya. Oleh karena itu, mari kita semuanya harus menjadi makhluk yang menggunakan kecerdasannya. Kalau kita ingin betul-betul jadi khalifatullah yang sempurna. Paham boten? Terutama santri yang student, yang masih belajar. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Kalau ingin benar harus berdasarkan ilmu. Ini Quran ini. Benar apa saja? Benar apa saja?
dagang, bertani, peternakan, kesehatan, mesin. Dengan ilmu. Saya sepeda motor kula rusak, mobil kula rusak, saya antar ke bengkel, memang di sana ilmunya. Saya sakit ke dokter, memang di sini ilmunya. Saya ingin bangun gedung masjid yang kokoh, yang kuat, saya panggil insinyur. Kalau agama ya barangkali saya bisa lah, sidik-sidik bisa lah kalau agama. Kalau agama kayak Ismail, kula lah monggo lah kalau agama. Jangan sampai kebalik-balik. Insinyur, sarjana hukum, apalagi SH, dokter Andes, bicara agama salah kabeh. Podo karo kula bicara mesin, bicara ekonomi, perbankan, salah kabeh muka aku. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Kamu jangan masuk ke bidang yang kamu nggak ngerti. Yang kalau kamu ngerti, jangan ikut bicara, diem. Kula mboten ngerti mesin, kula mboten nate ngomong mesin. Kula mboten ngerti kesehatan, mboten nate ndamel resep. Jadi kan sakit, begitu kula, saya bikin resep, tambah melarat, tambah mencret, tambah. Nggih mboten. Kula dhewe anak kula nek sakit ke dokter. Kiai diberi rencana gambar bangun masjid yang kuat, tambah 2 bulan ambruk. Tapi nek agama monggo, kali kula monggo, kali Kiai Ismail, Pak Aminuddin, apa sing kiai yang lain dah monggo. Jadi kalau insinyur ojo ngomong agama, mongko salah kabeh. Contoh teng Jakarta, ini Solo ya ono lah. Maulid Nabi bid'ah. Lah ini. Ini. Maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur sesat, tawassul musyrik. Ya Allah, iki nyun sewu goblok ini, Masya Allah. Maulid Nabi itu ngemuji-muji Rasulullah isine, berjanji, burdah, tiba, isine muji-muji Rasul. Quran mawon, Gusti Allah mawon, ngalem dateng Kanjeng Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Wabil mu'minina raufur rahim. Muhammad sangat sayang kepada orang mukmin. Ya Allah, masa umatnya muji mboten angsal bid'ah. Suatu hari Nabi baru saja selesai sholat subuh ngimami, ada orang datang masuk ke masjid, namanya Ka'ab bin Zuhair. Siapa namanya? Angel biasanya Toto ya. Sumarjo ya. Joko yang itu. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Muji-muji Nabi Muhammad. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi Muhammadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu, dan seterusnya lah. Kalau saya baca semua nanti sampai tengah malam nanti. Sungguh engkau Rasulullah pemimpin agung, pemimpin yang sukses memisahkan antara hak dan batil, antara keadilan dan kezaliman, antara khair dan syar. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah dengan hati yang ikhlas, diikuti para pengikut yang gagah berani dan juga berhati ikhlas. Nabi Muhammad dipuji, walaupun nggak minta dipuji, enggak. Ketika ada orang muji, tidak melarang. Buat ngomong, buat ngendikan, ojo muji-muji aku bid'ah, boten. Ojo muji-muji aku bid'ah, boten. Malah sebaliknya, malah Rasulullah waktu menika kalungan selimutnya lurik-lurik di pasar apa? Di pasar apa? Kartosuro harganya 200.000 lah. Anu spray Cina tuh, spray sing lurik-lurik made in Cina niku. Ya, 300.000 ya. Dihadiahkan kepada Ka'ab.
penyair yang habis muji-muji itu. Nah, selimut lurik-lurik bahasanya, bahasa Arabnya burdah. Napa? Burdah. Kalau selimut polos batonia. Muttaqiina ala furushim batainuha, selimut polos. Kalau selimutnya garis-garis burdah. Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, Istanbul, masuk ke Museum Topkapi, masih wonten burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair hadiah setelah mendengarkan puji-pujiannya. Percaya mboten? Sing mboten percaya tentang Turki kali kula tiket tuku dhewe. Masih wonten, masih wonten. Bukti itu fakta. Ini fakta sejarah. Kalau sudah fakta nggak bisa dibantah. Kalau fakta buat bisa gede, bantah. Besok kalau dalil, Quran kalau Quran, hadis kalau hadis, perang dalil. Kalau fakta, ini faktanya nggak bisa dibantah. Jadi kesimpulannya, muji-muji Rasul itu bukan bid'ah, bukan, tapi sunnah. Apa? Sunnah namanya sunnah takririyah. Sunnah apa? Sunnah ada 3. Ngendikannya Kanjeng Nabi sunnah qauliyah. Kelakuannya Kanjeng Nabi sunnah fi'liyah. Ingkang ngendikan orang lain, yang ngelakoni orang lain, tapi oleh beliau dibenarkan jadi sunnah. Senajan sing pertama kali melakukan orang lain jadi sunnah, kalau dibenarkan namanya sunnah apa? Taqririyah. Sahabat Bilal berwudu sholat 2 rakaat, Kanjeng Nabi malah takon, sholat apa Bilal? Kanjeng malah takon, sholat apa Bilal? Ba'diyah wudu, ba'diyah bener Bilal, bener. Itu malah sampai sekarang sholat 2 rakaat setelah wudu. Kalau zuhurnya masih adoh, jam 09.00 jaringan wudu, sunnah sholat 2 rakaat ba'diyatil wudu. Paham boten? Namanya sunnah yang keras, yang mana sunnah takririyah. Nah, Ka'ab bin Zuhair muji-muji Rasulullah menjadi sunnah karena dibenarkan. Kenapa? Tidak dilarang. Jadi mau coba Barzanji, mau coba Burda, mau coba Diba, sunnah takririyah. Ya itu yang percaya, nggak percaya nggak apa-apa. Percaya monggo, nggak percaya ya silakan. Gimana? Yang percaya omongan kulo monggo, nggak percaya ya apa-apa. Tapi yang percaya yakin min ahli syafaati Rasulullah SAW. Yang tidak percaya yakin mahrumuna ali syafaat, tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Monggo silakan, saya nggak maksa nggak. Si percaya monggo, buatan monggo. Ngeten secara filosofinya ngeten. Masih burung ngerongakan tuh. Udah bosen deren. Secara filosofi nih. Orang baca selawat itu namanya kita, ruh kita parsial. Komunikasi dengan ruh Rasul yang universal. Paham? Sekarang ruhnya Rasulullah sekarang dengan ruhnya para aulia, para sahabat, para aulia, para ulama sudah universal. Kalau kita parsial, ruhnya Said, ruhnya Pak Toha, ruhnya masih parsial. Mengkone kula wis mati, ingin bergabung dengan ruh universal. Kalau kita tidak pernah komunikasi, tolak. Biyen nang dunia kamu ora tahu si hello karo aku kok. Ora tahu halo-halo, saya kok pengen mlebu nang kene. Ora usah. Mau bergabung dengan ruh universal tertolak, mau hidup kembali ke dunia bisa nggak? Nah, jadi yang sering baca selawat, yang sering ziarah kubur dan para aulia itu sedang komunikasi dengan ruh universal. Kita sebagai ruh yang parsial. Paham boten? Ini orang tahu ziarah kubur, orang tahu tawassul, mengkonek mati pengen bergabung, diusir. Orang tahu komunikasi pengen bergabung, lu orang nyingkir.
Percaya silakan, nggak apa-apa. Omongan kuai kok diambil silakan, orang apa-apa. Omongannya mantan PBNU lah. Jadi kalau ingin benar harus berdasarkan ilmu profesional. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Insinyur ojo ngomong agama. SH ojo fatwa agama. Dokter ojo ngomong agama. Sama saja, saya juga nggak boleh ngomong mesin, bangunan, peternakan, nggak boleh. Ngoten nggih? Orang-orang tahu mondok hanya pesan kilat rong minggu, langsung jenggotnya dawa, jidat hitam, gamis cingkrang, takbir. Masya Allah. Harus paling hebat. Nah, di Jakarta jadi soleh sama lah kira-kira. Nah, jadi kesimpulannya pinter niku wajib. Kalau pinter wajib, bodoh dosa. Ayo, pinter itu bodoh. Jadi terutama remaja yang masih nom lah. Remaja Solo Sukoharjo harus pinter. Siap? Orang patut semangat siap. Siap? Bodoh dosa. Karena kita ini bodoh ya Allah. Tambang-tambang dikuasai luar negeri, dikuasai konglomerat, kita orang kebagian. Bodoh. Gedung-gedung tinggi Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, Jakarta, sing menempati sana orang luar, bukan orang Islam, bukan kita. Karena kita bodoh. Ngerasa mboten, ngaku mboten. Mboten ngaku ya, ngaku mboten. Jadi pintar itu wajib, bodoh itu dosa. Thalabul ilmi fardhun, pintar itu wajib. Bon. Nomor dua, manusia punya al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? The power of idea. Cita-cita. Manusia punya kekuatan namanya al-quwwatul mutakhayyilah. Punya ide, punya cita-cita, punya kemauan. Contoh, saya harus jadi bupati, saya harus jadi presiden, saya harus jadi anggota DPR. Ini namanya al-quwwatul mutakhayyilah. Apa namanya? Kalau niatnya jelek, namanya nafsu hudubiyah. Apa namanya? Nafsu amarah. Kalau niatnya bagus, kalau saya jadi anggota DPR kayak Pak Toha ini, kalau jadi anggota DPR akan saya pikirkan nasibnya orang Sukoharjo dan Dapil Buntimani, Dapil Buntimani, Klaten, Boyolali. Saya pikirkan para fukor masakin, akan saya pikirkan anak yang nggak sekolah, akan saya perjuangkan pembangunan di 3 kabupaten tersebut. Kalau saya jadi DPR, saya betul niatan itu, saya betul. Tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari ridho. Kalau seperti ini, maka niatnya Pak Toha bukan hawa nafsu, ganti jenenge apa? Himmah. Apa? Saya harus menang, gak mau kalah. Itu himmah itu namanya. Yang orang yang paling himmahnya besar, orang yang paling himmahnya besar, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang paling kemauannya keras. Saya harus menang, gak mau kalah. Mulanya Kanjeng Nabi selamanya perang menang terus. Perang Badar, orang Islam sahabat 314. Orang kafir Quraisy 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 ngepung kota Madinah. Di dalam kota Madinah umat Islam hanya 800 orang. Yang si ngepung 10.000 menang.
Perang Mu'tah menang, perang Taif menang, Bani Mustalik menang, perang Hunain menang, perang Taif menang. Rasulullah sing kalah siji perang Uhud. Perang apa? Itu kalah. Itu pun karena ada ketidakdisiplinan 16 sahabat. Jadi waktu perang Uhud Nabi pesan pada 16 orang, jaga di atas gunung Uhud, pegang panah, jangan bergeser. Apapun yang terjadi, kamu jangan bergeser. Nah, di bawah perang, kita menang. Orang Islam menang. Yang mata ini orang kafir, satu dapat dompet, kacamata, cincin, baju perang, pedangnya tapanya lah. Terus kelihatan kan temannya bunuh orang kafir, dapat fai, namanya fai. Nah, yang jaga di atas gunung Uhud ini, lah awak aja oleh apa ini? Oleh apa ini awak dia ini? Jadi turun, tergiur dengan ghanimah. Apa? Nih makanya orang berjuang kalau tergiur ghanimah langsung meleset langsung. Terus apalagi tergiur dengan tambang, wes tukaran tok isine. Tambangnya durung ono, tambangnya dereng wonten. Tukaran pun pecat-pecatan pun sampun. Tambangnya dereng wonten, dereng belum. Ini malah tergiur ghanimah itu namanya. Oh, yang jaga gunung turun melanggar pesan Rasulullah. Nah, Khalid bin Walid, Amr bin As waktu itu belum Islam waktu itu, muter tahu bahwa ada kesempatan lowongan naik gunung Uhud, nyerang dari atas. Pasukannya Khalid bin Walid, orang Islam kalah. Sayyidina Hamzah paman Rasulullah gugur di perang Uhud. Rasulullah sendiri giginya patah satu, kejeblos di lubang, dibentengi 10 sahabat Rasulullah niku. 10 sahabat sing mati 6. Ini benteng ini ku. Di antaranya yang mati namanya Abu Dujanah. Sahabat Thalhah badannya penuh panah, tapi betul sampai wafat, tapi penuh panah benteng Rasulullah. Walhasil perang Uhud kalah karena ada beberapa sahabat yang tidak disiplin. Jadi kan siap disiplin, siap taat pada kiai, dan dipesani kiai sing taat pun. Orang sing engkel, orang sing ngeyel. Paham betul? Nah, Kanjeng Nabi niku himanya besar. Yang paling himanya besar Kanjeng Nabi. Tidak ada rasa takut. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Kamu itu akan dibunuh Muhammad. Coba nih panjenengan belum. Para Torwin, jadi kan leren ben dan dipatahin sama itu. Piye kira-kira? Langsung mundur lah kira-kira itu. Pak Toha, dia mundur mah DPR dipatahin sama ini. Kira langsung mundur kira-kira. Kanjeng Nabi dinasihati pamannya Muhammad, aku sayang nang awakmu. Berhenti dulu dakwahnya, akan dibunuh oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Jawab Nabi Muhammad, wallahi law wada'u syamsa fi namini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang kafir meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten mboten panjenengan? Jawab, ngoten mboten panjenengan? Ngoten mboten panjenengan? Seandainya musuh ngancam kayak apapun, saya tidak akan takut sampai saya mati. Ngoten mboten panjenengan? Orang patah jawab, masya Allah. Alas, penakut ini. Jadi kesimpulannya, menang itu wajib, kalah itu dosa. Gimana? Menang itu kalah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau benar-benar kamu orang beriman, tidak boleh kalah, tidak boleh di bawah, harus jadi pemimpin, rektor, ketua, kepala, direktur, panglima, komandan, mandor, kepala sekolah, imam, jangan makmum jadi imam.
Paham boten? Jadi pemain jangan jadi penonton. Allah. Jadi kalau kalah kita dosa. Yang bupati kalah dosa. Yang DPR kalah dosa. Ini menang wajib menang. Wajib. Ayo. Menang itu wajib. Ayo ngomong. Menang. Kalah itu. Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Yang kedua amanah insaniyah adalah tadi takofah namanya. Sekarang kedua namanya hadharah. Apa hadharah itu? Kesejahteraan, kemajuan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak melarat. Artinya ojo ngante awakmu mati meninggalkan anak. Kamu mati harus meninggalkan harta yang banyak supaya anak kamu sejahtera. Nah, kok amin dudungo iki. Jadi kita ini wajib kaya. Apa? Kaya itu melarat. Alhamdulillah paham. Walaqad katabna fi zaburi min ba'dil dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Coba kita lihat, benar gak ini? Orang yang paling kaya nomor 1 di Indonesia Prayogo Pangestu, duitnya 150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono, bos BCA, bos rokok Jarum, duitnya 100 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas, duitnya 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 30 Songo Haji Rashid. Nomor 40 Muhammad Bayu. Kalau gulati, oh Sukoharjo betul wonten. Madrais, Sukarjo betul wonten. Ayo dosa sambetan. Ada emas di Indonesia ini, ada emas, ada berlian, ada intan, ada mutiara. Di Indonesia ini, di bumi Indonesia ini, emas ada, berlian ada, intan ada, mutiara ada, gas, minyak, timah, nikel, batu bara, boksit, mangan, granit. Ya Allah, kita nggak dapat apa-apa. Yang sugih orang-orang itu aja. Ya Allah, dosa betul. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman itu salah satu sahabat yang sudah diberitahu kamu pasti masuk surga. Ada 10 sahabat hidup kasih tahu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. 10 sahabat sudah dikasih tahu, awakmu pasti mlebu surga, termasuk Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Mbu pirang karung. Ku sedekah Sayyidina Utsman. Panjenengan pernah sedekah pirang karung? Jawab. Sahabat Utsman yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga, sedekah pinten? Gandum diangkut 700 gerobak. Ya Allah. Mau dibayari oleh orang Yahudi. Kata orang Yahudi, saya beli aja, saya kasih untung 100%. Enggak. Saya akan sedekahkan. Ya Allah. Sugih Loman. Sugih dermawan. Apa bahasa Jawa apa Loman? Loman apa? Dermawan itu apa? Loman saya mau nesa. Loman gini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng namanya itu mireng. Wali kutub niku wonten sekawan. Wali pentolan itu wali pentolan.
setunggal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nomor kali Syekh Abil Hasan Asyadili, nomor 3 Syekh Hasan Rifai, nomor sekawan Syed Ahmad Badawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang Baghdad, orang Irak. Suatu hari berangkat ke Mesir, ngulon, ziarah kubur, datangi Imam Syafi'i. Waliullah, Sultan Aulia, Wali Kutub, ziarah kubur. Wong Solo nabi SAG, orang ziarah kubur. Udah segede banget, Masya Allah. SAG, orang ziarah kubur. Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultan Aulia, Sultan Arifin, Wali Kutub. Belum ziarah, bukan belum mana. Rajin ziarah kubur. Ziarah kubur Imam Syafi'i. Di dusun Fustot, Kairo, Mesir. Di situ ada kuburnya Zakair Ansori, Sengarang Fathul Wahab, ada Ibnu Hajar Asqalani, sehingga ada Fathul Bari, Syarah Bukhari. Oh, ziarah, tahlil, dungo. Ternyata penduduk dusun Fustot banyak sekali yang tidak punya rumah, melarat, gak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar, dihibahkan kepada penduduk dusun Fustot yang gak punya rumah, ya gak punya rumah. Sampai sekarang rusun 4 lantai ning pintu gerbang ono tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman, panjenengan wali duduk sugih ora loman ta mboten kabeh telu-telune. Masya Allah. X semuanya, X. Bukan conteng, bukan. X semuanya. Masya Allah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini Habib tenan ini. Alwi Al-Maliki Al-Hasni. Di Mekah. Waktu kula teng mriko, santri 700. Putra Mbah Mun sudah teng mriko. Gus Ubab, Gus Najih, pondok mriko sedaya 700. Jaya Putra Satorian, Jayanangun, di sana semualah. Santrine ditanggung. Makan, minum, kebutuhan, kitab, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Ini Habib tenanan nih. Kula nate nganter Gus Dur. Kula nate nganter Gus Dur sowan Habib niku. Gus Dur diwai arto amplop gede. Mbuh, kula mboten tanglet, mboten nonton talpiro Gus mboten tanglet. Bahan baju gamis, sorban paling larang, minyak wangi. Ya Allah. Kula dikasih amplop 1000 real. Gus Dur amplopnya ageng. Habib niku paham mboten? Wonten mboten Habib mriki ngoten? Jawab wonten mboten? Kenapa? Sugih, memang kaya. Kaya cukup kaya lah ya. Punya toko kitab, punya hotel di Mesir, punya hotel di Maroko, punya toko kitab di Mesir. Iku. Tapi dan loman, kaya dan loman, bukan kaya dan pelit bukan. Ya. Kiai Wahab tahun 30-an sampai tahun 40-an muter-muter mensosialisasikan NU sampai ke Palembang, ketemu dengan Kiai Kamil Soleh, berdiri NU di Palembang. Banten, Menes Pandeglang, jumpa Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Banten. Bogor, Ajengan Pagentongan, Ajen Abdul Hamid, beli NU di Bogor. Betawi, Guru Marzuki Cipinang, beli NU di Jakarta. Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, Bamasum, Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Ihsan, Lombok, Lombok Tengah, Kiai Wahab. Tahun semonten loh, tahun semono loh. Ke Lombok Tengah, belum ada pesawat, belum. Ke Lombok Tengah, jumpa Kiai Hasun, Kiai Faisal, ada NU berdiri NU di Lombok. Itu Kiai Wahab muter-muter, Pak, tanpa proposal. Pak Husin, tanpa proposal. Kiai Wahab muter. Waktu kajian Mi'raj teng kitab Islam itu wonten Pak Homsun. Teng kitab Mi'raj wonten dongeng ngeten, wonten kejadian ngeten. Kanjeng Nabi ningali wonten tiyang ba'ats bangkit dari kuburan. Gede dhuwur, wong lanang, gede dhuwur, gagah. Diinget-inget dipandeng-pandeng, mukanya bolong, gak ada dagingnya. Buat daging mukanya bolong, lalu gede dhuwur. Rasulullah kaget, man huwa ya Jibril, ku sapa Jibril?
Gede dur gagah kok mukanya bolong. Oh, niku umat ente yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Di kita gitu. Di kita bukan proposal, rajin minta-minta. Bakal tangis nang kuburan, mukanya bolong. Pengen jenengan. Jadi kita ini harus kaya. Kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo, kaya itu melarat. Alhamdulillah paham. Dah, jadi kita harapkan orang Sukoharjo ini, ya semuanya lah ya, beriman, beribadah, pinter, menangan, kaya. Siap? Orang patah semangat, siap? Pinter, menang, kaya, beriman, beribadah, siap? Alhamdulillah. Kalau sudah itu semua, tinggal satu lagi. Apa? An-nafkhah ar-rabbaniyah. Kekuatan manusia tadi, kecerdasan, cita-cita ada di ego, di nafsu, mutakhayyilah. Yang ketiga kekuatan manusia adalah nafkhah rabbaniyah, divine gas, tiupan Allah. Apa itu? Hati. Nah, tinggal hati yang harus kita bangun. Pengen buatan kurang hati. Apa bengi manu malas. Pun cukup santan. No pengen kurang hati. Nah, hati itu singkat pun. Hati itu yang paling atas namanya basirah. Apa? The eye of heart. Penglihatan batin. Untuk apa? Bal insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia punya basirah. Untuk apa itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Untuk mengetahui ini benar, ini salah, ini lempeng, ini bengkok. Ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, itu basir yang tahu. Kalau mata ini namanya basor, mata kepala ini loh. Namanya apa? Kalau ini lihat apa? Ini cantik, ini enggak cantik, ini mata ini. Ini indah, ini enggak indah, ini bagus, ini enggak bagus. Kalau basirah, ini benar, ini salah, ini lempeng, ini bengkok, paham? Ini adil, ini zalim, namanya basirah. Bon. Kalau sudah basirahnya berfungsi, akan istafet, perintah kepada yang kedua dari hati, namanya dhamir. Apa namanya? Conscience, moral ini gunanya, kerjaannya, fungsinya mengeluarkan perintah atau larangan. Kamu sudah tahu jujur itu benar, lakukan, kata dhamir. If'al, do it. Kamu tahu korupsi itu salah, melanggar, kurang ajar korupsi itu, jangan lakukan. La taf'al, don't do that. Si ngomong ngoten itu namanya moral. Jangan ngoten betul ngoten. Ada suara gitu ada enggak? Sedekah, dermawan itu bagus. Ayo kita sedekah. Tapi kalau satu lagi, jangan, enggak usah sedekah. Namanya kita tabrakan dengan moral. Tabrakan dengan. Nah, kalau sudah istafti qalbak, al-birru matma'inna qalbuk wal itsmu ma haka fi nafsik wa tadda bis sadr. Kalau kamu lakukan itu dengan tenang, berarti benar. Anda melakukan sesuatu dengan tenang, happy, mlebu medsos seneng, ono sing nyoting seneng, itu benar. Tapi kalau ente lakukan lengak-lenguk dhisik, ojo ana wong weruh, aja sampai ketahuan istri, ya, aja sampai ketahuan wong wadon, istri, anak jangan tahu, berarti itu dosa, paham? Wal itsmu ma haka fi nafsik. Jadi kalau gitu, kita kalau akan mengerjakan sesuatu, tanya pada dhamirmu sendiri, tanya pada konsinmu, your konsin, pada moralmu dewek. Kalau saya lakukan dengan tenang, senang, bangga, itu benar. Sedekah, bagi-bagi sembako, amal soleh, wah, blebu berita, seneng aku. Ya, dan diskotik, nggak, ada diskotik. Di Sukoharjo ada diskotik, ada nggak diskotik? Nggak ada ya? Ya jogedan wis. Oh, Jowuru bojo,
ojo wuru anak, ojo wuru mantu. Ayo, itu berarti tidak benar, itu dosa namanya. Yang kita lakukan dengan deg-degan, kita lakukan dengan gemeter, ragu-ragu. Wa taraddada bi sadr. Hatinya ragu-ragu, itu dosa itu. Yang ketiga, kalau sudah kita sesuai basirah, sesuai dengan moral, yang ketiga namanya fuad, apa? Depth of heart, nurani. Fuad ini tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong, bukan gak mau bohong. Fuad ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad gak bisa bohong, yang bohong itu cangkem. Demi Allah saya nggak korupsi. Iya. Demi Allah bukan saya lu ya. Saya. Wallahi saya ngambil sedikit, banyak. Ngoten panjenengan, nate ngoten. Sering. Itu fuad. Hakim yang nggak bisa disuap. Hakim harus punya fuad dalam dirinya. Hakim harus punya fuad. Polisi harus punya fuad. Jaksa punya fuad yang akan mengadili dirinya benar atau salah sebelum dia sendiri mengadili orang lain. Paham? Kalau kita sesuai dengan basirah, sesuai dengan moral, kemudian kita lakukan dengan benar, maka suara fuad akan mengatakan kamu benar. Kalau saya melanggar basirah, bertengah dengan moral, maka fuad akan memvonis kita kamu salah. Sebelum divonis pengadilan, kita sudah dapat vonis dari diri kita sendiri. Kamu salah. Nggiboten. Maka ini namanya irfan. Namanya apa? Irfan. Kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual. Sausé fuad ini ono maneh masyakeh. Asrar, lataif pun betul kula keduren. Kalau contoh akan Gus Dur nih, kalau contoh Gus Dur mawon. Gus Dur lengser jadi presiden, baju batik tiap minggu waktu jadi presiden, tiap minggu baru. Jas, celana bagus-bagus, sepatu merek-merek Hermes, Belly. Pulang keluar dari istana tidak dibawa satupun. Ayo, jangan sakit mboten kira-kira. Lengser jadi presiden, semua pakaian yang didapati selama jadi presiden gak dibawa pulang, gak ngambil satu pun. Kulon buat tergiat, kulon gak bisa, saya gak bisa, saya gak bisa itu. Ya pulang bawa batik lah, bawa jas lah, enggak, Gusur enggak. Pakaian setelah jadi presiden kembali seperti pakaian sebelum jadi presiden. Masya Allah. Ayo sakit buatan jaringan, bener sakit kan? Makanya Gusur itu mendapatkan ilmul asrar, lataifnya tajam, nurun mubashir yakdifu al qalbi nasya, direct ilminasi dari Allah langsung. Ajudannya namanya Pak Sutarman dari Sukoharjo ya, Sukoharjo Sutarman itu. Pangkatnya kombes. Mengko sampean bakale dadi Kapolri. Guyu Pak Sutarman, yang bener Pak, ojo bercanda, jangan bercanda Pak. Bener jadi Kapolri. Prabowo iku wong apik, dipecat dari Pangkostrat mboten nglawan, mengko bakale dadi presiden nek wis tuwa. Bener mboten? Pagi-pagi olahraga mampir ngero kula. Ya, sarapan minum, saya buka AC, tidur nyenyak. 20 menit bangun, Kang Said mengko nek wis umur 56 sampeyan jadi ketua umum PBNU. Ya bener, 56. Ya Allah. Yo kata, cerita ngeten kata Gus Nur kata, cerita ngeten iki. Itulah orang punya asrar dan punya lataif. Lah panjenengan mbe diajari, mbe kula kandhani basirah, dhamir, fuad, sabut kaya ngono. Belum cerita asrar dan lataif. Makanya ketemu mana kula mriki makanya tak cerita asrar lataif makanya insyaallah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua ala barakatillah. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhuna wa auladana minal mihani wal fitan
wa an taj'alana wa lahum farajan wa makhraja fi dunya wal akhirah. Inna nas'aluka bimaqa'idil 'izzi wal 'asyik wa bi kalimatika tammati allati la yujawizu baru wala fajir ya akramul akramin ya hasib ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi qamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil nufusi khatarat wala fil uyuni lahazat wala fil asyari waraqat wala fil asami harakat illa wa hiya bika arifat wa laka musyahidat wa alayka dalat wa fi mulkika mutahyirat fa bil qudrati allati sakharta biha ahlus samawat sakhir lana qulubal makhluqat sakhir li nahdlatil ulama qul makhluqat sana hadal mahad al-istiqamah qulubal makhluqat wa'attif qulubal alamin bisir alaina wal bisna qabulan bisal mahad. Inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Ila man takiluna ila ab'adin yatahajjamunana am ila a'zimin umurna illam yakun bighadabin 'alaina fala nubali ghayra anna 'afatka hiya awsa'u lana. Na'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat adh-dhulumat wa as'alu 'ala amri dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina sakhatuk lakal utba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wal sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجال هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله. رب يسر ولا تعسر رب امنا بالخير ولا يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.